Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alvin Anantasalis dengan NPM 233402182. Di video kali ini saya akan mewawancarai komunitas yang ada di Tasikmalaya dengan untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis. Eh, di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama. Baik, perkenalkan. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Syaki Putriani Granadia dari Kota Tasikmalaya juga. Kebetulan saya adalah founder dari komunitas Amaratma, yaitu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan non formal untuk anak-anak disabilitas maupun difabel, maaf, dan juga teman-teman duafa dan yatim. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Buat Putri ya? Ya, boleh, kita ikuti saja. Oke, buat pertanyaan pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas ini? Jadi tujuan utama dari dibentuknya Amaratma itu sendiri karena kami terinspirasi dari adanya masalah pendidikan di Indonesia yang masih kurang merata, dan khususnya dalam beberapa pembelajaran itu tuh anak-anak ada struggle-nya masing-masing. Semua anak-anak berbeda struggle-nya dalam mata pelajaran yang berbeda-beda juga. Jadi peran Amaratma itu hadir untuk menyempurnakan sistem pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi teman-teman yang memiliki latar belakangan yang berbeda-beda tentunya juga, bukan seperti teman-teman pada umumnya gitu. Kalau nggak salah tadi izin konfirmasi buat Ya. Amaratma itu bukan difabel aja kan? Bukan. Oke, Ya. buat semuanya gitu ya? Buat semua. Oke. Tuh. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Oke, untuk pengambilan keputusan sendiri itu sangat krusial ya, karena terutama kami itu tuh komunitas yang bergerak dengan menggunakan real money atau uang nyata. Jadi kegiatan-kegiatan kami itu tuh didukung oleh adanya donatur-donatur lepas biasanya yang memberikan beberapa nominal uang sebagai bentuk dukungan maupun sumbangan donasi kepada komunitas kami untuk bergerak di bidang ini, dan juga mendukung kesejahteraan untuk teman-teman ataupun anak-anak yang kami ajar ke depannya. Dan ini tentu membuat Amaratma juga perlu berhati-hati lagi dalam memilih keputusan, karena memang considerationnya itu tuh banyak sekali dari segi penata kelolaan keuangannya, pencatatannya. Belum lagi kita juga harus memikirkan kurikulum apa yang akan kita gunakan untuk sesi mengajar kepada anak-anak, dan juga kita bagaimana bisa mengelola teman-teman volunteer dari Amaratma itu sendiri juga perlu dipertimbangkan sekali. Dan juga untuk strukturisasinya juga itu sangat mempengaruhi sekali, karena menjadi inti akar dari penggerak komunitas itu sendiri. Dan khususnya karena memang komunitas Amaratma itu tuh berpegang utama kepada teman-teman volunteer Amaratma, jadi tentu peran anggota di Amaratma itu juga memiliki peran yang sangat penting, karena apabila tidak ada mereka kami tidak akan bisa jalan juga. Betul. Itu. Kalau boleh tahu di Amaratma itu ada strukturnya nggak? Kayak ketuanya, kayak sekretaris, kayak gitu-gitu ada nggak? Ada, tapi sejauh ini itu masih yang struktur simple. Jadi kami masih banyak yang merangkap double jabatan, karena memang sejauh ini masih belum bisa menemukan orang yang compatible untuk bisa mengikuti alur workflow kami maupun ekspektasi yang dapat diberikan kepada komunitas kami. Jadi untuk founder maupun leader sendiri itu ada saya, dan untuk co-foundernya atau wakil ketuanya itu ada namanya Kandias, dan untuk sekretaris itu biasanya bebas dari teman-teman Amaratma aja, siapa aja yang berkenan, yang memang ada inisiatif ingin menjadi sekretaris lepas ya jatuhnya. Dan untuk bendaharanya itu ada Rafael. Kalau untuk di bidang strategi marketing itu masih handle sama saya sendiri dan juga Kandias. Dan untuk bagian penyusunan kurikulum itu dari teman-teman Amaratma sendiri. Nanti mereka ada yang inisiatif biasanya menunjukkan kemampuannya mereka untuk bisa menyusun kurikulum mata pelajaran yang akan digunakan untuk sesi ajar mengajar tersebut. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3.
apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan gitu yang pernah diselenggarakan oleh komunitas Amaratma ini Kak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya komunitas Amaratma itu tuh kita nggak cuma sekedar mengajar doang, kita juga ada mendukung acara-acara kegiatan anak di luar, dan memang banyak sekali sudah beberapa banyak acara yang telah kami laksanakan, baik itu diselenggarakan oleh kami sendiri maupun kami hadiri dalam bentuk support kami untuk acara tersebut dan anak-anak di sana. Tapi sejauh ini berdasarkan review saya itu mendapatkan bahwa sesi ajar mengajar di bukan di yayasan biasanya, Oke. di yayasan itu mendapatkan feedback yang sangat bagus sekali, karena terutama apabila kami bisa memberikan materi yang sesuai dengan mereka butuhkan, itu tuh kami juga mendapatkan respon baik yang lebih dari pengurus-pengurus yayasannya juga gitu. Itu yang sangat berkesan, dan juga memang sesi ajar mengajar ini menjadi salah satu aktivitas favorit selain kita ada gathering, terus juga kita ada supporting event juga, atau kita ada pendampingan event dan juga ada pelatihan. Itu tuh sejauh ini sesi ajar mengajar yang menjadi favorit sih dari semua orang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggotanya atau masyarakat sekitar? Untuk masyarakat sekitar, dampak nyatanya itu yang saya dapatkan dari ada pengurus-pengurus yayasan yang juga berterima kasih karena sudah turut ambil peran dalam memaksimalkan pendidikan bagi anak-anak di sini di Kota Tasikmalaya khususnya, dan juga saya juga mendapatkan ada beberapa feedback dari orang tua yang masih memiliki hak asuh anak-anak di panti asuhan tersebut. Itu mereka sangat berterima kasih karena sudah turut membantu memaksimalkan pendidikan mereka selama ini juga gitu. Dan juga untuk anggotanya sendiri, ada teman-teman saya yang masih belum mendapatkan pengalaman ajar mengajar khususnya di jurusan yang pendidikan itu, jadi ada pengalaman juga. Pertanyaan terakhir yaitu apa peran media sosial atau platform digital ya di dalam komunitas ini? Sangat penting karena sejauh ini kami menggunakan Instagram sebagai media informasi kami, dan juga kami juga menggunakan broadcast WhatsApp. Itu dari situ semua sih biasanya kami bisa menggalang dana maupun mendapatkan anggota-anggota yang Ingin bergabung ingin bergabung. Oke. Betul. Nah, Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih Kakak sebagai owner ya, Ya. owner Amaratma ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dari kita apabila kata-kata ada yang salah. Udah cukup Pak ya? cukup. Cukup. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.